tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu fillah, makallah jamaah, para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para sesepuh, izinkan di kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan, terutama adalah untuk saya pribadi, dalam konteks kita mensikapi masalah. Ketika saya mengambil satu buah gelas yang berisi air, kemudian saya tuangkan 3 sendok garam di dalamnya, kira-kira rasanya apa, Pak? Asin, ya. Asin yang kita minum airnya itu bermasalah tidak? Ya. Bermasalah tidak, Pak, buat kita? Masalah, ya, karena biasanya kita minum yang netral, tidak asin. Ada yang kuat asin, Pak? Yang jadi masalah di konteks itu kira-kira apanya, Pak? Karena garamnya, atau karena airnya, atau karena gelasnya? Ya. Apa, Pak? Garam? Kan kalau tidak ada garam kan rasanya netral, ya, sejuk malah. Dengan garam yang sama 3 sendok, saya ambil 1 ember yang cukup besar, airnya langsung dari pancoran mata air, ya. Kemudian saya tuangkan 3 sendok garam yang sama. Kemudian kita minum airnya. Kira-kira rasanya masih asin? Tidak, ya. Bahkan boleh jadi garam itu menyejukkan, dan kita ketagihan untuk minum air dengan garam tadi. Ada rasanya gitu, ya. Kalau iklan air mineral ada manis-manisnya dikit. Nah, kalau ini ada asam, ada asin-asinnya dikit. Ya. Jadi sesungguhnya kalau dari 2, ya, ilustrasi tadi antara garam dalam gelas dengan garam dalam ember yang besar, yang jadi masalah itu di mana kira-kira? Apakah masih kita mengkambing hitamkan garam? Kan tidak, ya. Tapi justru malah garam itu dicari ketika wadahnya adalah ember yang cukup besar. Kemudian saya ambil ilustrasi lagi. Si A, dia berlatih untuk wirausaha. Dia kemudian dititipi modal 100 juta rupiah. Ternyata 100 juta rupiah itu
dibawa kabur oleh teman mitra usaha dia. Dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa makan, bahkan tidak bisa melakukan aktivitas apapun kecuali dia memikirkan permasalahan yang tengah dihadapi, yaitu hutang 100 juta yang dia dikejar-kejar oleh investor yang dia sudah minta investasinya. Si B, ya, si A itu bekerja sendiri. Dia juga jarang silaturahim, sehingga tidak kenal banyak orang-orang di luar sana. Si B, dia juga melakukan usaha yang sama, bahkan modalnya yang dia investkan dari para investor lebih besar, 1 miliar. Tapi karena kemudian dia gaul, dia kemudian rajin silaturahim, rajin hadir di majelis taklim, ternyata dia kenal salah seorang jamaahnya itu pengusaha besar. Dia akrab sekali Pak dengan yang bersangkutan. Tiba-tiba di tengah perjalanan menjalankan usahanya, dia kena permasalahan yang sama. Dia dibawa kabur juga investasinya, ya, 1M, bayangkan. Tapi setelah kemudian kasakusuk kesana ke kemari, yang sisa tinggal 200 juta. Dan dia punya teman pengusaha besar, akrab sekali dengan dia. Kalau disebut pengusaha besar pasti duitnya banyak ya Pak ya. Ketemu nih antara A dan B. Si B melihat bahwa si A lagi uring-uringan terus, galau, gelisah, nggak karu-karuan. Si B, lihat, hutangnya lebih besar mana antara A dan B? Si B. Tapi kenapa kemudian si B seolah lebih tenang, lebih santai, ya? Yang tadinya 1M bahkan 10 kali lipat dari si A, ya, dengan upaya yang dia lakukan berhasil mengecilkan hutangnya menjadi 200 juta rupiah, lebih besar dibandingkan si A. Tapi kenapa kemudian dia lebih tenang? Karena dengan apa yang dia ikhtiarkan, dari 1M bisa menjadi 200 juta. Dan dia berteman akrab dengan teman dekatnya yang belum dia gunakan, Sudah paham Pak B? Apa? Kira-kira arahnya kemana? Kita ada di posisi yang mana Pak? A atau B ketika kita menghadapi permasalahan? Itu semuanya kita sebut sebagai masalah. Padahal masalah, ya, adalah satu ketentuan, satu sunatullah yang Allah akan berlakukan kepada hambanya sebagai satu keniscayaan. Lihat, menggunakan walanabluwannakum, ya, qasam, ya, bersumpah bahwa ini akan terus diujikan. Kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih ditegaskan lagi, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, kemudian kita dibiarkan begitu saja? Wa hum la yuftanun, tanpa ada ujian yang bisa membuktikan bahwa kita betul-betul beriman atau tidak. Bukan kemudian Allah tidak tahu mana yang betul-betul beriman dan mana yang kemudian dusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi supaya kemudian manusianya sendiri mengakui bahwa dia imannya memang dusta, bahwa imannya memang betul. Supaya Allah nggak kemudian nanya-nanya lagi. Kita membuktikan diri kita bahwa kita memang kualitas imannya seperti itu. Padahal demi Allah, ya,
Seorang sahabiah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mohon doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diangkat penyakitku yang selama ini aku alami. Penyakitnya apa? Dan apa yang ingin didoakan? Ya, sahabat itu kemudian menjawab, aku punya penyakit epilepsi yang kalau kambuh penyakitnya, auratku sering terbuka. Rasul kemudian balik bertanya, betul kamu ingin aku doakan dan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul ya Rasulullah. Apakah kamu tahu kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian penyakit epilepsi kepada kamu? Lantas kemudian dijelaskan bahwa sesungguhnya penyakit epilepsi yang Allah hadirkan kepada sahabiah ini adalah dalam rangka berbagi satu-satunya. Dan ketika dia mengalami dan ketika dia mengalami kambuh, pada saat itulah kemudian Allah gugurkan dosa-dosa dia. Apa lantas jawab sahabiah tadi yang tadinya datang menggebu-gebu ingin didoakan oleh Rasulullah SAW diangkat epilepsinya? Kalau begitu jangan ya Rasulullah, biarkan penyakit itu ada pada aku dan aku ridho dengan apa yang Allah tentukan untuk aku. Balik lagi sahabiah itu enggak jadi minta didoakan oleh Rasulullah untuk diangkat penyakit epilepsinya. Tidak ada ujian, tidak ada cobaan yang Allah akan berikan kepada hambanya yang beriman kecuali itu adalah wujud cinta Allah kepada kita. Ada 3 bentuk cinta Allah, Allah sampaikan ke kita. Diuji, kita dicegah dari berbuat maksiat, ya, kita udah punya planning nih akan begini, ternyata kemudian Allah gagalkan, ya, kita pengen golkan proyek tapi kemudian dengan memberikan amplop ke sana ke sini, Allah gagalkan ternyata. Dan yang ketiga, dipermudah kita melakukan kebaikan. Itu bukti cinta Allah kepada kita ketika Allah betul mencintai, ya. Ketika aku mencintai satu kaum, ya, satu hamba, ibtila'uhum, aku akan berikan ujian, ya. Bukti cinta apa? Lantas kenapa kemudian ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permasalahan, justru kita membaki-maki zat yang memberikan wujud cintanya kepada kita? Kita maki-maki. Ini apa lagi ya Allah? Masalah bertubi-tubi dengan permasalahan yang sama. Hari ini anaknya dilaporkan tawuran, lusa minggu depan dilaporkan lagi bahwa kabur anak orang lain, berikutnya lagi ternyata dilaporkan terlibat narkoba. Ujian yang sama. Seorang guru, ya, mengumumkan ujian kepada siswanya, ya. Nah, minggu depan akan ada ujian dan ini akan menentukan kelulusan kalian. Diadakanlah ujian itu. Ada salah satu siswanya, setelah dikoreksi jawabannya, ternyata tidak sampai pada batas minimal kelulusan, sedikit lagi. Guru ini saking sayangnya, aduh, ini anak sebetulnya baik, akhlaknya luar biasa, tapi kenapa kemudian tinggal sedikit lagi dia tidak sampai pada nilai batas minimal. Dia kemudian
ya, wujud cinta dia, wujud sayang guru kepada siswa tadi, mencoba menghadap kepada kepala sekolah atau pejabat yang berwenang, bolehkah saya memberikan kembali ujiannya, ujian yang sama untuk dia kerjakan lagi? Karena kalau kemudian ini sampai gagal, ya, dia akan mengulang 1 tahun. Saya tahu persis kondisi ekonominya, harus membayar SPP, belum lagi keistiqomahannya dalam nanti belajar. Ini orang baik, ini anak baik, sampai betul-betul memohon, akhirnya kemudian diizinkan, diberikanlah ujian yang sama, soalnya persis sama. Kira-kira ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan ujian yang sama bertubi-tubi, masalah hutang lagi, kenapa kemudian kita diberikan itu? Karena ternyata memang kita nggak pernah lulus di konteks itu. Maka Allah akan memberikan ujian pada titik terlemah yang kemudian kita nggak bisa lewat. Tapi pada saat kemudian kita bisa melewati ujian yang Allah berikan, wallah, Allah akan kemudian mungkin, ya, memberikan ujian dari hal yang lain. Dan sepanjang hidupnya seorang mukmin akan berada pada konteks ujian, gak akan pernah selesai. Kapan selesai? Al-maut yang memisahkan dia dengan ujian-ujian itu, ya. Hadirin rahimakumullah, kadang-kadang permasalahan yang kita hadapi itu lebih besar dibandingkan pesan dibalik apa yang Allah sampaikan kepada kita, sehingga kita nggak bisa melihat tuh, saking maksiatnya banyak di kita nggak bisa lagi melihat apa pesan cinta dibalik permasalahan yang Allah hadirkan. Kita cuma melihatnya cuma masalah demi masalah demi masalah. Padahal Allah sudah menegaskan, ya, aku memberikan ujian itu dalam rangka apa? Memuliakan, wujud rasa cinta. Dan itu adalah satu keniscayaan yang aku berlakukan kepada siapapun yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah. Ya, ada masalahnya kan banyak. Ada masalah kemiskinan, hutang, karir, pernikahan, jodoh, keturunan, rumah, kendaraan, dan pangan, dan lain-lain. Itu semuanya kemudian ada di benak kita hari ini. Dan seolah yang paling besar dari apa yang kita jalani bukan lagi Allah Maha Besar, tapi masalah itu yang kemudian besar, yang membuat kita nggak bisa tidur, yang nggak bisa membuat kita ibadah dengan baik. Subhanallah. Tadi urutan doa yang disampaikan oleh imam luar biasa. Dimulai dari Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hadirin fillah rahimakumullah, ketika kita berdoa, mohon maaf, banyak permohonannya atau banyak merasa diri salah, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan, ya, salam cinta itu dengan maksud seperti ini, ya. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Nih, kita terhijab, ya, dan lihat, musibah atau ujian itu didatangkan selain kemudian menginginkan kita naik, adalah karena kemaksiatan yang kita lakukan. Allah kemudian menegur kita. Pastinya Pak, salah, ya. Dalam ayat yang lain ditegaskan, lihat, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Karena ulah tangan kita sendiri. Maka Allah ingin meluruskan kita supaya hak jannah yang Allah sudah akadkan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, tetap bisa diberikan kepada mereka yang telah menyempurnakan akadnya.
akad itu jangan sampai kemudian terkotori oleh kemaksiatan, penyimpangan yang kita lakukan. Maka Allah sayang dengan itu. Ya. Maka kemudian Allah datangkan teguran. Kamu belum lulus, nah. Ya. Ada masalah di pendidikan anak. Ya. Ada masalah muamalah. Kalau kita bermuamalah, tidak melihat rambu-rambu tentang muamalah yang dianjurkan. Main bank, belum apa-apa bank. Bahkan yang sepele, sekedar naruh saja pun di bank konvensional. Sesuatu yang kemudian aku mencintai, ternyata hambaku berhubungan dengan musuhku. Aku pengen kemudian menegur itu, memotong itu, supaya apa yang sudah aku akadkan itu berhak untuk kemudian dia dapatkan. Cuma terkadang kemudian kita tidak menyadari, kita maki-maki itu, sialan, ya, setan, semua umpatan-umpatan di keluarga. Ya, padahal lihat, Allah sampaikan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembali nak kamu ke aku, kata Allah. Kamu sudah mainnya terlalu jauh, sehingga peringatan-peringatan yang aku berikan engkau langgar. Bermuamalah dengan konsep yang dibuat oleh manusia, bukan lewat apa yang aku sampaikan. Berbisnis dengan gharar, dengan riba, dengan riswah, maka kemudian aku bangkrutkan, supaya dia menyadari dan balik ke aku, kata Allah. Irji'i, lihat, kepada siapa? Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Musibah yang aku datangkan, coba engkau ridhoi dulu, engkau ikhlaskan dulu bahwa itu adalah bentuk teguran aku, bentuk rasa cinta aku kepada kita, kepada kalian. Terima dulu. Ya, ibaratnya begini, Pak, kita punya anak main di lumpur, kaget kita sama sekali, begitu datang, wah kotor luar biasa. Ya, supaya cepat dia bersih lagi karena takut penyakit, ya, ibunya kemudian bilang, sini. Setelah dimarahin, ditegur sedikit, sini, ya, mama mandikan dia. Dimandikan supaya apa? Supaya cepat. Kalau anak yang mandikan belum tentu bersih dan belum tentu cepat. Dimandikan, ya, supaya cepat dan bersih gitu, dipastikan bersih. Tapi lantas apa? Anaknya merontak, mama udah gini. Lihat, apakah pembersihan itu berjalan lebih cepat? Bahkan tidak sedikit kemudian mamahnya ngejewer, kamu bandel banget, mama ini pengen nolong kamu supaya kamu cepat bersih. Lihat, masalahnya tambah besar, tambah selesai, tambah besar. Bahkan boleh jadi diambil tuh sapu lidi, ya, kakinya dipukulkan, cepat, lebih kenceng lagi kerasanya. Sudah Allah tegur, malah kemudian maki-maki Allah. Dia kemudian yang tadinya sholat tepat waktu, kemudian malah semakin menjauh. Yang tadinya bangun di sepertiga malam, tidak lagi dia bangun di sepertiga malam. Kenapa? Baru pulang jam 11 malam. Tidak bisa bangun lebih pagi. Bangun hari ini selalu jam 6. Itu pun yang dia pikirkan begitu bangun apa? Langsung bisnis lagi. Kata Allah, aku di mana? Aina Allah. Bukankah engkau bermuamalah, bukankah engkau kemudian mencari maisha adalah dariku? Kenapa engkau mencari hukum yang lain? Kenapa engkau kemudian mencari ridha yang lain? Bukankah aku yang meridhoi? Bukankah aku yang memberikan
permasalahan itu. Kenapa engkau kemudian bersusah payah dengan sesuatu yang aku sudah jamin? Lihat, rezeki itu kan sesuatu yang sudah Allah jamin. Bahkan tidaklah seseorang akan diwafatkan oleh Allah kecuali apa? Allah sempurnakan rezekinya sesuai dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Kenapa kemudian jadi kita melupakan Allah yang sudah menentukan itu? Yang belum pasti adalah bagaimana akhirat kita, itu yang harusnya kemudian kita ngoyo. Bangun sepertiga malam, Allah kangen. Kata Allah apa? Ketika kita sudah ridho, lihat dalam sebuah hadis, ya, maqbilallah, tidak akan diterima, ya, maqbilallahu minka ahadan atau minkum ahadan, ya, dari kamu satu orang pun, hatta tu'minu bil qadar, sampai kita kemudian beriman, menerima dari takdirnya, walau anfaqta mithla jabal Uhudin. Tidak akan diterima dari hambaku apapun amalannya, termasuk lihat doanya pun juga ditolak. Kenapa? Karena dia belum ridho dengan segala ketentuan yang sudah Allah berikan. Ridhokan dulu, baru Allah kemudian akan mardiyah, Allah ridai. Nah kemudian apa yang kemudian Allah sampaikan? Fadkhuli fi ibadi. Nah, jadi ya kamu hambaku, jangan jadi Tuhan. Itu posisiku, kata Allah, bukan posisi kamu. Kenapa kamu sok tahu? Kenapa engkau jadi Tuhan mendadak? Seolah semua yang dia lakukan, gimana dia? Yang membesarkan usaha kita hari ini adalah karena kesuksesan kita, gaulnya kita, piawainya kita mengolah investasi yang ada menjadi satu keberhasilan. Lantas di mana kalimat la haula wala quwata illa billah pada salat yang dia dawamkan? Bohong. Jadi permasalahan itu sesungguhnya yang paling besar dari semuanya itu, Pak, adalah ketiadaan rasa hadirnya Allah di dalam hati kita. Allah nggak ada, Allah nggak hadir. Lihat tadi si B, sekalipun hutangnya 1M, kemudian berangsur jadi 200, lebih besar dari A, merasa ada temannya pengusaha besar dan itu karib dia. Aina Allah? Di mana lantas Allah yang dia adalah zat yang maha kaya, dialah yang memberikan semua apa yang kemudian Allah berikan kepada hambanya. Ada satu tulisan di gerobak salah satu pedagang Nigeria ketika dia menjual beberapa butir buah. Dia tulis di situ, kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Gimana ceritanya aku jadi takut dengan kemiskinan? Gimana aku ceritanya bisa takut dengan kefakiran sementara aku ada zat yang maha kaya? Kita hari ini melupakan hadirnya Allah, Pak Bu. Kita berbicara Allah tidak kemudian memberikan ujian kecuali apa yang dia mampu. Allah akan menolong hambanya sepanjang dia tawakal. Kita ngomongin Allah, tapi kita nggak pernah ngobrol dengan Allah. Kita nggak pernah ngobrol dengan Allah. Pernah, Pak, bangun sepertiga malam. Yang namanya orang doa kan minta ya, tahu diri. Kita 3 hari 3 malam nggak pernah makan karena satu hal, tiba-tiba ada orang lain kita nggak kenal sama sekali, dia bawa makanan sedang makan, kita pengen dapetin tuh. Kira-kira strategi kita supaya mendapatkan makanan itu seperti apa? Kita datang langsung minta makanan dong.
siapa kita. Pastinya kita akan mengatur gestur tubuh saja, kita merunduk tuh, ya, merunduk sambil malu-malu, diatur sedemikian diri, ya, sedemikian rupa. Kemudian ngomongnya, Pak, Bapak mungkin nggak kenal saya, ya, saya orang jauh, saya mungkin nggak pantas melakukan apa yang saya lakukan ini, dan mungkin juga Bapak nggak berkenan. Lihat, ada pendahuluan tentang diri, mengkomunikasikan diri bahwa kita zalim. Rabbana zalamna anfusana. Lihat Nabi Yunus, apa begitu kemudian masuk ke perutnya ikan nun, dia kemudian berontak, pengen keluar, dia gedu-gedu gitu supaya bisa keluar dan dimuntahkan. Dia ada dalam kegelapan yang luar biasa, dalam perut, ya. Kemudian di laut, lautan yang dalam, dia dibawa ke dalam, kemudian pada malam hari gelap di atas kegelapan. Apa kemudian dia berontak? Kalaupun kemudian dilepaskan oleh ikan nun, apa yang terjadi? Dia ada di dasar atau di bawah laut, mati dia. Maka ketika dapat ujian, jangan kemudian kita berontak. Jangan berontak dulu, renungkan. Pasti ini ada sesuatu salam cinta yang Allah, ya, di balik permasalahan yang kita hadapi. Ya, tafakur, diam, baru kemudian kita kemudian merasa enak. Pak, boleh enggak saya minta sedikit dari makanan Bapak? Saya sudah 3 hari tidak makan. Ya, dengan merendah, dengan bahasa yang lembut, kemudian merajuk. Pak, boleh ya Pak ya, saya udah nggak kuat lagi. Terus lihat apa yang terjadi, ya. Allah kemudian meminta kita ketika kemudian berdoa, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, datang kepada Allah, meminta kepada Allah tadarruan, dengan merasa hina, dengan merasa rendah, ya, di hadapan Allah, wa khufyatan, dengan suara yang lembut, ya, merajuk, ya, merasa butuh kita dengan Allah. Maka punten, apa sih doa yang sukses itu? Doa yang sukses itu bukan kemudian dikabulkannya doa kita, bukan, ya. Karena Allah juga memerintahkan doa sebagai salah satu bentuk ibadah, terlepas itu dikabulkan atau tidak, tapi Allah sudah berjanji akan mengabulkan. Dikabulkan atau tidak menurut konteks manusia, ya. Artinya bisa di sini, dia pengennya di sini, pengennya cepat, tapi Allah kemudian mengabulkannya lama, bahkan di akhirat. Itu kan fenomena pengabulan. Nah, Allah meminta kita merasa hina. 2 rasa ada pada suksesnya sebuah doa, merasa hina dan merasa butuh. Ini yang nggak pernah kita munculkan. Kita punya salah kepada seseorang. Satu perusahaan memberikan satu, katakanlah, kabar gembira. Bulan ini akan diberikan peluang pembiayaan kepada karyawannya 10. Katakanlah kita sebagai salah satunya yang berharap betul dapat pembiayaan, tapi kita punya masalah besar dengan si bos kita itu, ya. Kira-kira kemudian kita ikut pembiayaan, yang mengapprove, ya, apa yang kita ajukan adalah si bos itu. Kira-kira apa yang kita ajukan akan diterima tidak? Mikir dulu. Tapi lihat, dia cari sesegera mungkin, begitu dia berbuat salah, bosnya, ya, dia cari itu peluang untuk kapan ketemu, kapan makan siangnya, dan kapan luangnya. Dia cari informasi, lihat, dia bakal, dia kemudian mengutarakan, Pak, mohon maaf, saya sudah berbuat salah, ya, kesalahan besar buat saya, ya mungkin, ya, nggak dalam waktu lama Bapak pecat saya akui Pak, saya gini-gini. Dia mengaku, bahkan menangis. Lihat,
Begitu kemudian kita betul merasa hina, kita berbuat salah, kemudian kita minta maaf dan merasa butuh untuk dimaafkannya, ya, Pak, mohon untuk tidak memecat saya berjanji. Lihat, merasa butuh. Apa yang kemudian terjadi? Begitu bosnya memaafkan dia tahu persis si karyawan ini ada dalam list yang mengajukan pembiayaan. Si bosnya kemudian ngomong, padahal si karyawan ini kita nggak ngomong masalah pembiayaan, sesuatu yang kita butuhkan di sisi yang lain, tapi kita mengutamakan untuk minta maaf dulu. Apa yang ditawarkan oleh si bos? Saya tahu nama kamu ada dalam list pembiayaan. Untuk apa? Kaget kita. Kita nggak nyinggung-nyinggung masalah pembiayaan, bos kita yang nyinggung duluan. Begitu kita maaf, kita kemudian merasa zalim, merasa hina di hadapan Allah. Allah akan penuhi apa yang kemudian kita butuhkan tanpa harus kemudian kita menyampaikan. Itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Banyak beristighfarlah kepada Allah, karena semakin banyak ya istighfar kita di hadapan Allah, sementara waktu yang kita butuhkan itu sedikit, maka perbanyak oleh kalian istighfar di hadapan Allah, maka Allah akan memberikan apapun yang kita tidak ungkapkan di waktu yang sempit itu. Allah Maha tahu. Nah, ini sesungguhnya. Jadi kalau kita merasa ada Allah, apapun masalahnya, Allah yang akan kemudian membackup. Itu tenang. Kita sudah yakin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Lihat dalam satu hadis qudsi, siapa yang menemukan aku, maka dia akan mendapatkan segalanya. Temukan dulu aku. Kita bicara tentang Allah, tapi kemudian kita lupa ngobrol dengan Allah. Bangun di sepertiga malam, ngobrol dengan Allah. Ya Allah, saya sudah menyuap ke sana sini, ya Allah, saya nggak pantas sebetulnya minta. Ya Allah, saya sudah berzina, ya Allah, saya sudah selingkuh ya tanpa sepengetahuan istri saya kemudian berkomunikasi dengan wanita yang tidak halal saya. Karena boleh jadi permasalahan itu dari hal kecil yang kita lakukan. Ya Allah kemudian tegur. Lupa kita memberikan gaji karyawan kita telat, khadimah kita, asisten rumah tangga kita, dia berdoa tanpa ada hijab, ya Allah bangkrutkan majikan saya. Sampai jam berapa menit lagi waktunya? Ya, surut berapa menit lagi? Oh, baik, sedikit lagi. Ya. Kemudian, ya, dari apa yang kemudian kita lakukan, kita hari ini lupa tentang sesuatu hal. Itu apa? Just focus on Allah, fokusnya Allah. Kalau kita lari, ya ada di dalam lomba lari, mau garis finish yang kita tuju, ya udah tinggal 50 meter lagi, fokusnya garis finish. Sementara di kanan kiri banyak kompetitor kita yang lari yang sama. Kemudian ditawarin, ya uang 1 miliar, ya dengan kemudian kertas, ya, setumpuk yang sama dengan uang 1 miliar. Pada saat kita lari, kita bisa membedakan nggak uang 1 miliar dengan kertas yang ditumpuk setinggi yang sama? Gak. Berapa banyak orang yang kemudian menikmati ujian yang Allah berikan. Dia tidak lagi membedakan ini ujian atau ini kenikmatan. Dia fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Ayub, istrinya kemudian menegur, wahai Nabi Ayub, bukankah kau Nabi? Minta kepada Allah supaya Allah mengangkat penyakitmu. Apa kata Nabi Ayub? Aku malu. Dan berdoa pada saat apa? Dia sudah mulai merasa terganggu dengan ibadah dia kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu yang dia lakukan. Ya. Dia kemudian baru berdoa ketika mengganggu. Mohon maaf. Ketika kita punya masalah, hutang kah itu, anak kah itu, keluarga kah itu, atau apapun, tujuan dari diselesaikan masalah itu apa sih? Tujuannya apa? Tidak sedikit, ya Allah, berikan pada kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, supaya aku bisa melunasi hutang-hutang yang ada pada kami. Titik. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh, anak yang pertama saya, ya Allah, bandel luar biasa. Setelah kemudian disolihkan, titik. Maka yuk luaskan niat dari apa yang akan diselesaikan oleh Allah. Ya Allah, selesaikan hutang-hutangku ya Allah. Sekalipun aku nggak tahu bagaimana caranya, tapi aku yakin seyakin-yakinnya Engkau adalah zat yang maha kaya, yang kalau kemudian aku sudah lunas hutangnya, insya Allah aku bisa beribadah dengan lebih baik lagi, akan lebih fokus lagi untuk kemudian concern dalam ibadah-ibadah yang Kau anjurkan kepada aku, ujungnya digantungkan kepada akhirat. Ya Allah, berikan aku kendaraan ya Allah, supaya aku bisa hadir di majelis taklim on time, supaya kalau kemudian hujan aku bisa tetap hadir di masjid, tidak menjadi halangan hujan, apalagi kota Bogor. Ya Allah, izinkan, digantungkan sebenarnya di sana, bukan kemudian titik. Coba kalau kemudian kita koreksi Pak, banyak dari apa yang kemudian kita minta ujungnya cuma dunia lagi. Maka luaskan. Nabi Ayub berdoa, Nabi Zakaria berdoa, sesuatu yang mustahil untuk kacamata manusia, tapi nggak mustahil di hadapan Allah. Dan ujungnya lihat apa? Allah sandarkan Nabi Zakaria supaya apa? Supaya ada yang mewarisi aku, melanjutkan dakwah. Ya, supaya aku nggak sendirian, supaya ada yang melanjutkan dakwah. Kita cuma ya Allah, berikan karunia kepada kami anak yang salihah. Ya, kita sibuk dengan masalah, sibuk dengan mencari solusi. Ya, padahal masalah dan solusi adalah hak mutlak Allah. Allah nggak dicari. Sibuk ke sana ke sini, ke orang pintar, ke orang, wah ya Allah, Allah di mana? Ayat Allah. Ya. Belajar dari Nabi Musa Pak, punten. Nabi Musa digambarkan sudah ada dalam kondisi di depan laut, di belakang, bahkan dalam ayat itu digambar apa? Mata mereka bertatap-tatapan. Artinya apa? Dalam jarak yang dekat. Kanan kirinya menghujat. Wahai Musa, inikah yang kemudian kau janjikan? Kayak begini, kita akan kemudian habis, ya, diserbu oleh tentara. Sementara di dalam apa di depan laut. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Dia yakin kepada Allah. Inna Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku, Inna Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah akan ada sinar, pasti akan memberikan petunjuk. Dan ternyata betul. Lewat apa? Tongkat Nabi Musa. Sesuatu yang sederhana Pak, yang orang nggak akan menyangka bahwa itu adalah salah satu wasilah solusinya. Pak, Bu, mohon maaf, boleh jadi permasalahan besar kita itu bisa selesai gara-gara apa? Kita ternyata buat makanan, coba kirimkan kepada tetangga sebelah kita yang selama ini kita nggak pernah lagi peduli. Kita buka WA kita di Jumat sore kemarin, saya tahu bahwa kamu lagi butuh uang ya, saya transfer ya. Padahal kita lagi butuh Pak. Gak mungkin wasilah dari masalah yang kita hadapi di luar dari jangkauan tangan kita, pasti ada di sekeliling kita Pak. Itu yang Allah gambarkan dari pesan kisah Nabi Musa alaihissalam. Ada di tongkat yang selama ini orang gak menganggap bahwa itu adalah wasilah untuk menyelesaikan masalah dia. Dia pukulkan ke laut, terbelah. Boleh jadi pengemis yang datang ke kita lagi butuh memang. Bismillah, inilah tongkat Nabi Musa kita yang Allah datangkan. Kemudian lihat, kita juga belajar dari Siti Hajar, ya, lari dari sofa ke Marwah untuk nyari apa? Air. Di sofa
dia melihat nggak ada air. Begitu dia datang ke Safa, kemudian dia lari ke Marwah. Di Marwah pun juga tidak ada air. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Dia balik lagi ke Safa. Nggak ada air, memang dia tahu. Kemudian apa? Balik lagi ke Marwah. Berapa kali? Apa kemudian, mohon maaf, Siti Hajar gila? Sudah tahu nggak ada air, kenapa dia bolak-balik? Dia melakukan itu untuk merajuk kepada Allah. Dia merayu Allah, betapa betulnya aku dengan air ya Allah. Saya tahu, dan ini mustahil, memang sudah nggak ada air. Tapi engkau adalah zat yang maha berkuasa. Dikeluarkan air dari kaki Nabi, bukan di Safa, bukan di Marwah. Berapa banyak kita melakukan sa'i, Pak? Kita punya masalah, tapi nggak pernah sedekah. Kita nggak pernah santuni. Ada yang berhubungan dengan masalah uang. Allah tabrakkan mobil kita dengan ojek, keluar 2 juta. Padahal kalau zakat dia keluarkan cuma 1 juta. Kita kurang melakukan sa'i. Siti Hajar melakukan sa'i supaya mendapatkan air. Sa'inya kita nggak melakukan, tiba-tiba kita pengen masalah kita selesai. Mimpi kali ya. Lakukan sa'i sebanyak yang bisa kita lakukan. Ada keropak kita isi. Kenapa? Tidak mungkin Allah datangkan orang yang membutuhkan pertolongan ke kita tiba-tiba WhatsApp secara pribadi. Orang yang nggak pernah WhatsApp ke kita dan meminta bantuan. Ini nih mungkin tongkat Nabi Musa yang Allah hadirkan untuk aku. Maka insya Allah sepanjang kita merasa ada hadirnya Allah di hati kita, dan kita yakin dengan semalam apa yang pola-pola yang Allah akan berikan, karena nanti polanya seperti ini, niat kuat yang lurus tadi diluaskan, ikhtiar iman maksimal, ini akan berhala. Bahkan permasalahan itu juga jangan jadi berhala yang menghalangi kita. Husnuzon, bukan positive thinking, tapi positive feeling. Beda ya antara positive thinking dengan feeling. Positive thinking itu ya, oke, kita dapat musibah supaya kita lebih ini lagi. Ini adalah kemenangan yang tertunda. Ngomong gede, tapi hatinya ciut, nggak tenang. Atau kalau positive feeling lahir dari hati, ini adalah musibah. Insya Allah Allah negur kita pasti ada yang salah, dan dia tenang. Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innu qulub. Kemudian bersyukur tanpa tendensi. Hilangkan dulu ya, kita merasa memiliki supaya apa? Hadir rasa syukur. Ya. Tadi utang yang 2 miliar jadi 1 miliar jadi 200 juta, itu kan kenapa? Karena ada kronologis ya. Dia bisa membayar. Sementara yang satu si A cuma seolah 200 juta. Memang tadinya juga nggak memiliki apapun, Allah kemudian ambil milik Allah. Di mana kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang selama kita ucapkan pada saat ada musibah, bohong. Kita bersyukur ketika apa? Ada tendensi, maka hilangkan tendensi itu. Kemudian buka semua kunci rezeki, beli dengan amal, lakukan sa'i sebanyak-banyaknya, insya Allah Allah akan hadir, Allah akan datang menyelesaikan permasalahan apapun dari kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadani Allah iyyakum ajmain. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di sana sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.